Selamat pagi sahabat Rema yang terkasih, dan selamat berjumpa di permenungan hari ini, Minggu 15 Januari 2023. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang kedua, dan permenungan saya bertitik tolak dari bacaan Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34 dengan tema Jadilah Saksi Kristus. Sabda Tuhan hari ini mengisahkan kesaksian Yohanes tentang Yesus setelah perjumpaan dengannya, dan mengatakan kepada para muridnya, menunjuk pada Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sekaligus memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Apa pesan bagi kita di masa seperti sekarang ini? Menjadi seorang Kristen berarti menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Di dunia yang penuh dengan kebencian, di dunia yang penuh dengan egoisme, di dunia yang penuh dengan konflik dan berbagai macam situasi dunia, agar Kristus hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah hati manusia dan keluarga-keluarga di dunia ini. Dan untuk menjadi saksi Kristus, penting kiranya pertama-tama kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus, seperti Yohanes yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan perjumpaan dengannya memberikan buah pengenalan Yohanes akan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sekaligus sebagai anak Allah. Maka kita pun diundang agar mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan perjumpaan itu bisa kita alami di dalam peristiwa-peristiwa sederhana hidup kita, di dalam doa-doa kita, di dalam kasih penyelamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita setiap hari. Maka kita diundang mengalami perjumpaan dengannya, sekaligus menyingkap perjumpaan ini agar menjadi berkat dan buah pewartaan kesaksian kepada banyak orang. Menjadi saksi kadangkala menjadikan kita takut, cemas, apalagi merasa bahwa saya tidak pantas untuk menjadi saksi. Itu adalah tugasnya imam, itu tugasnya uskup, atau itu tugasnya para suster atau biarawan, biarawati. Bukan. Menjadi seorang Kristen adalah menjadi saksi Kristus, dan itu adalah panggilan kita sebagai seorang Kristen. Menjadi saksi Kristus adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan ketika kita menghidupi diri kita sebagai saksi Kristus, bukan karena kemampuan kita, bukan karena pengetahuan kita, apalagi bukan karena kekudusan dan kesucian kita yang tanpa celah, tanpa dosa, yang tidak membuat kesalahan. Bukan. Melainkan karena anugerah Allah di dalam hidup kita. Kita diundang untuk menjadi saksi Kristus yang rendah hati, yang mengakui segala dosa dan kekurangan kita, dan terbuka untuk dibimbing dan dituntun oleh Allah sendiri
menjadi saksi yang rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa menjadi saksi Kristus bukan berarti kita bebas dari dosa atau kesalahan. Tetapi menjadi saksi Kristus berarti menyadari terus-menerus segala dosa dan kekurangan kita dan membiarkan diri kita dibimbing dan diampuni oleh Allah. Dan ia juga mengatakan bahwa untuk bisa menjadi saksi Kristus yang sejati, kita harus menghindari kebiasaan kita menggosip. Kita mudah sekali menggosip, mencari kesalahan dan kekurangan sesama kita, dan lupa bahwa kita adalah saksi Kristus, tetapi adalah pendosa. Saksi Kristus yang adalah pendosa, tetapi pendosa yang telah diampuni oleh Allah. Maka marilah kita mohon kepada Allah agar kita mampu menjadi saksi yang sejati, menghindari atau mengurangi kebiasaan menggosip di komunitas manapun kita berada. Karena kata Paus Fransiskus, sebuah komunitas yang suka menggosip tidak akan mampu membangun sebuah komunitas yang bersaksi tentang Kristus. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.